Para penikmat masakan daging kambing khususnya di Wonogiri tentunya tidak asing lagi dengan kelezatan rasa masakan daging kambing yang ada di restoran atau rumah makan Kambing Guling Aprilia Wonogiri. Kali ini Larisi TV berkesempatan berbincang-bincang dengan pemiliknya yaitu Mas Yoko mengenai perjalanannya merintis usaha ini dari awal hingga bisa berjalan sampai sekarang. Saat ini Sofyan berada di salah satu restoran atau rumah makan yang tentunya sudah dikenal oleh Sobat Larisi. Nah, kita akan ketemu dengan pemilik restoran ini tentunya dengan nama Kambing Guling Aprilia. Nah, siapa dia? Oke, langsung aja ya, kita akan mengulas bagaimana perkembangan dari merintis terus berkembang sampai saat ini usaha Kambing Guling Aprilia yang ada di Wonogiri. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, boleh kenalan nih? Nama Yoko. Bu Yoko ya. Kalau akrabnya dipanggil siapa? Yoko. Mas Yoko. Yoko kambing sebenarnya. Yoko kambing. Jadi kita ya. berawal dari kambing. Usaha ini dimulai dari peternakan domba kambing. Iya. Oke. Tentunya kita tahu bahwa usaha pasti dimulai dari merintis sampai berkembang sampai maju. Bisa diceritakan dari awalnya seperti apa nih? Jadi ini awalnya 2008 kita merintis mulai usaha domba dan kambing. Jadi ini adalah resto ini, Kambing Guling Aprilia ini adalah salah satu siasat kita untuk bagaimana penyerapan hilir dari peternakan domba dan kambing. Kita mulai dari 2008 yang awalnya dari 20 ekor, 40 ekor, 100 ekor, 2000 ekor. Puncaknya di 2019 4.000 ekor. 4.000 ekor domba kambing. Kemudian setelah pandemi akan menurun gitu. Kemudian puncak-puncaknya di 2024, 2023, 2022 itu ada penyakit mulut dan kuku PMK. Nah, ini dampaknya kita sehingga bisnis kita domba kambing turun. Kemudian di 2023 kemarin kurban, karena kita besar dari kurban, dari bisnis kurban. Saya sama Mbak April ini. Saya perkenalkan saya Mbak April yang memulai yang kita jadikan branding sehingga di Kambing Aprilia. Hingga 2023 penjualan kita turun drastis, kemudian minus luar biasa. Akhirnya setahun yang lalu kita sama Mbak April nyari solusi nih. Kalau gini terus nih berarti ada sesuatu nih kalau kita lanjutkan dengan dampak dari masuknya import. Jadi saya juga terlibat di import domba dan kambing. Ada import daging beku, kalau saya nggak terlibat nih. Saya yang terlibat di domba kambingnya hidup. Hingga tiap 2 bulan saya sama teman-teman saya terlibat ikut pesen juga. Kita mendatangkan sudah lebih dari 3.000-4.000-an jantan super yang kita datangkan dari Australia. Yang jenisnya ini dari Afrika ada Dorper, kemudian Awasi dari Timur Tengah, ada Sanan, Sapera, kemudian ada British Alpine, kemudian ada Sulfok. Yang domba-domba ini ternyata pertumbuhannya sangat cepat nih. Ini ada nanti kalau teman-teman ingin lihat nanti berkunjung di farm kami Skarmendo, beralamat di Pare Selok Giri, Kabupaten Wonogiri. Dari kota kira-kira cuma 2-3 km. Jadi sudah sejak 2019 kita sudah masukkan ribuan ekor pejantan dari Timur Tengah, dari Afrika yang itu sudah berkembang di Australia. Sehingga pertumbuhan domba dan kambing ini sangat luar biasa, Pak. Ini yang biasanya kita nih 5 bulan baru beratnya katakanlah 20 kilo, 30 kilo, ini baru 2 bulan ya sudah ada 20 kilo, 30 kilo, sehingga kemungkinan besar memangkas produktivitas. Alhamdulillah sebenarnya meningkatkan ya, cuma memangkas umur sehingga pertumbuhannya sangat cepat, produktivitasnya lebih tinggi, apalagi didukung teknologi kita sudah pakai USP sehingga lebih cepat. Akhirnya 2-3 tahun belakang ini populasi di badan kambing itu luar biasa. Terbukti pada hari ini belum finish pada hari ini bulan Mei ya, awal Juni ya, ini belum ada pergerakan di domba kambing kurban, sehingga bisa saya simpulkan ada kemungkinan kurban tahun 2004 sama seperti kurban 2023. Jadi masih banyak populasinya, berarti sehingga karena 10 tahun
dari 2003 sebelumnya, dari 2014 itu populasi domba kambing kita belum mencukupi kurban. Berapa kali kurban itu kita kekurangan barang terus. Tapi kemarin enggak, kita sudah lebih banyak. Demandnya sudah lebih tinggi gitu. Nah, ini yang membuat saya sama Pak Aprit motivasi untuk, jadi kalau kita jagain kurban nih, tentunya akan lebih berisiko. Alhamdulillah kita rintis di buka resto ini belum lama, belum 1 tahun, dan alhamdulillah juga mulai berkembang. Tapi sebelum kita memulai buka resto kambing mobil ini, memang kita sudah merintis 3-4 tahun yang lalu. Di antaranya akikah, kemudian kambing guling yang sudah menjadi langganan terutama di kedinasan sama di Polres Wonogiri Satlantas itu. Setiap bulan minimal 2-3 kali, kemudian ada akikah yang setiap pekan sudah 5-10 ekor, dan ini menjadikan kita fondasi kita untuk membuka resto ini. Jadi sudah banyak teman-teman yang buka di mana nih, buka di mana. Alhamdulillah. Kemudian di sisi yang lain kita sudah mempersiapkan kambing guling Aprilia ini sudah 3-4 tahun yang lalu dengan mengikuti event. Jadi ada pameran di alun-alun, dan alhamdulillah kita, karena pertama kali dulu mungkin masih di olahraga di Wonogiri sekitar 3 tahun yang lalu, itu antusiasme masyarakat kambing guling ini mungkin awalnya penasaran gitu. Wah, ini mungkin karena penasarannya dia habis 5 ekor nih. Di pameran yang kedua, ketiga kita sempat sampai habis 20 ekor dalam satu event. 20 ekor satu event ini membuat kita optimis. Sehingga kita buka resto ini bisa minimal bertahan lah. Karena kalau kita melihat euforia pembukaan resto di akhir tahun ini biasanya ramai gitu kan, sepi. Tapi kita punya fondasi itu yang mudah-mudahan meskipun kita bukan pewaris, ini perintis. Jadi tidak ada emblemnya ini Satria Aprilia anaknya siapa gitu enggak. Kita merintis mulai dari nol, riset dari sisi menu, kemudian kebersihan kita terapkan, kemudian sajian. Alhamdulillah dibantu oleh teman-teman kami yang Destiny membantu kita untuk di halalnya. Kemudian ada teman-teman yang ada konsep, jadi teman-teman ada yang saya jadikan sebuah barometer. Jadi kita katakan konsultan gitu. Jadi ada beberapa teman yang mereka selalu berisi bagaimana kebersihannya, bagaimana untuk penyajiannya, bagaimana nanti itu ke depannya, kemudian manajemen tata kelola keuangan sampai di dapurnya, sampai manajemen pengaturan karyawan. Yang ini mudah-mudahan belum minus ya, tapi kami sudah merasakan ada perkembangan di resto kami. Mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada utamanya para pengusaha atau para perintis, apa nih motivasi yang bisa diberikan? Oke, yang pertama memang niat harus kita perkuat gitu ya. Niat kita perkuat, kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon kepada Allah, untuk selalu istighfar dan memuji kepada Allah untuk memohon pertolongan. Itu kunci utama. Tapi di sisi lain kita harus ikhtiar di dalam segala usaha ini, harus kita rumuskan apa yang harus kita persiapkan. Jadi mulai dari bahan baku dasar, misalnya kita mau mengolah suatu produk, kita tentukan sesuatu yang memang ini sudah terbaik dari sisi bahan bakunya. Kita mau bikin sesuatu crepe atau mungkin apa aja, kita tentukan bahan baku yang terbaik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk mengenalkan produk ini harus kita bangun branding farm ya, kalau di farm branding personal atau branding produk ini sangat penting untuk ketika nanti kita membuka sehingga mudah untuk dikenal. Mungkin itu Mas. Jadi pertama ya tetap berdoa, kemudian kesiapan kita dalam memilih produk, kemudian branding personal, yang terakhir adalah ya tentunya adalah publikasi, kemudian marketing gitu ya. Yang kita bisa manfaatkan yang sering kita pelajari gitu ya, media sosial, kemudian relasi gitu. Baik, pastinya ya keren banget ya motivasinya dan juga inspirasinya bagi para wirausaha. Dan baik pemirsa Larissa TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan pemilik kambing guling Aprilia yang ada di Wonogiri. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya kita nanti akan berjumpa kembali di episode berikutnya dengan menghadirkan wirausaha yang sukses. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan
tetap semangat.